Dalam homili pagi ini saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang pentingnya datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Samaritans of Singapore, SOS, belum lama ini mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 di Singapura ada sebanyak 476 orang yang melakukan bunuh diri. Ini adalah jumlah terbanyak, tertinggi dalam 22 tahun terakhir sejak tahun 2000 yang lalu. Naik 26% ke level tertinggi. Dari sebanyak 476 orang ini dikelompokkan dalam dua kelompok usia, yakni usia 10 sampai dengan 29 tahun dan usia 70 sampai dengan 79 tahun. Jadi mereka yang melakukan bunuh diri ini adalah usia remaja dan muda dan usia lanjut usia. Dijelaskan di sana bahwa penyebab mengapa mereka memilih bunuh diri ialah karena persoalan hidup yang begitu berat, yang membuat mental mereka down, jatuh. Sehingga mereka tidak menemukan solusi lain untuk mengatasi persoalan mereka selain bunuh diri. Cundel, ya, buntu, tidak ada jalan keluar yang mereka temukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus menunjukkan solusi, jalan keluar kalau kita menghadapi persoalan hidup yang tidak mampu ditangani sendiri. Pertama, Yesus katakan dalam Injil hari ini, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat." Sebuah undangan untuk datang kepada Yesus. Marilah kepadaku. Dia ulurkan tangan, dia membuka tangan bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Pertanyaan saya, apakah dari 476 orang di Singapura itu mereka tidak datang kepada Yesus? Bisa jadi
Seandainya di antara mereka ada orang Kristen atau orang Katolik dan tidak datang kepada Yesus, bisa jadi. Lantas apa yang membuat orang tidak mampu untuk datang kepada Yesus? Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44, Yesus pernah berkata, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Maka kalau mereka tidak mampu untuk datang kepada Yesus, sementara Yesus sudah membuka tangan, membuka hati, itu bisa terjadi karena hidup mereka jauh dari Allah Bapa. Mungkin mereka beragama, tetapi tidak dihidupi iman itu. Mereka jauh dari Allah. Maka persoalan yang dihadapi tidak mampu diatasi karena dirinya sendiri tidak berdaya. Dan sementara tidak berdaya, tidak dekat kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak membuka diri kepada Allah, sehingga juga tidak mampu untuk datang kepada Yesus. Yesus tunjukkan hasilnya. Seandainya mau datang kepada Yesus, Yesus bilang, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hati yang lega atau plong, merasa plong. Karena apa? Ada persoalan hidup yang tidak mampu ditangani sendiri, namun ketika berani datang kepada Yesus, mau menyerahkan persoalan itu, dan kemudian Tuhan Yesus campur tangan, disitulah orang merasakan kelegaan, plong pikirannya juga hatinya. Yang sebelumnya cundel, tidak menemukan solusi. Tapi ketika membuka diri, datang kepada Yesus, kelegaan itu terjadi, dialami. Yang kedua, Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jadi ini yang diminta oleh Yesus. Datang kepadaku, belajar kepadaku. Belajar bagaimana mengenal Bapa secara pribadi. Belajar berrelasi secara personal. Juga ketika menghadapi persoalan hidup. Banyak orang fokus kepada persoalan hidup ketika mengalami problem, dan ternyata tidak mampu karena hanya berkutat di persoalan yang dihadapi. Dia tidak belajar dari Allah. Dia tidak berrelasi dengan Allah. Dia tidak belajar dari Yesus.
yang lemah lembut dan rendah hati itu. Mengenal dia secara pribadi. Belajar bagaimana menjadi orang yang tahan banting ketika ada persoalan. Belajar menimba kekuatan dari Tuhan. Rasul Paulus pernah sharing. Ditulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Bab 4 ayat 13. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bukan orang yang tidak punya persoalan. Bukan orang yang tidak punya kesulitan dalam tugas perutusan. Tapi karena dia terus-menerus mendekatkan diri kepada Yesus yang harus dia wartakan. Mengenal dia secara pribadi. Dan selalu menimba, mengalami kekuatan dari dia. Maka dia bisa berkata segala perkara. Bukan untuk satu perkara, bukan untuk beberapa perkara. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah manfaat, dampak dari mau belajar dari Yesus. Yang lemah bisa memperoleh kekuatan justru dengan belajar dari Yesus yang selalu belajar membuka hati kepada Bapaknya. Penting Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Belajar mendekatkan diri kepada Yesus. Hasilnya jelas, Yesus tunjukkan dalam Injil tadi. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang akan dialami ketika mau mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Yesus. Seperti dialami oleh Daud. Yang ditulis dalam Mazmur 62 di ayat kedua. Dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka kalau jauh dari Allah, menghadapi banyak masalah, yang dihasilkan apa? Panik. Gak iso turu, gak bisa tidur, makan juga gak enak. Tapi kalau ada masalah dan berserah diri kepada Allah, mau mendekatkan diri kepadanya, bahkan menyerahkan persoalan-persoalan itu kepada Allah, hati akan tenang. Masalah masih ada, tapi mampu ditanggung tanpa harus bunuh diri. Karena masih ada Allah yang selalu menunjukkan arah dan memecahkan setiap masalah sehingga hati mengalami kelegaan dan ketenangan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita respons
undangan Yesus datang kepadanya, dan ketika punya masalah kita mendekatkan diri kepadanya. Masalah-masalah besar sering Tuhan izinkan terjadi supaya kita rajin berdoa. Sebab kalau tidak ada masalah, Tuhan dilupakan. Tapi kalau ada masalah, orang akan nggetu sembahyang. Orang akan rajin berdoa. Rajin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan izinkan setiap masalah terjadi. Bukan supaya kita menderita, tetapi supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, menimba kekuatan dari Allah, sehingga mampu menanggung, menghadapi setiap masalah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.